sendiri kayak si Yolo Ine, ya, Veronica dan lain-lain. Ngomongin gini, kalau ngasih buzzer tuh kasih briefingnya yang bener. Iya, harus yang bener briefingnya. Bentar dulu ambil korek. Briefnya yang pinter. Masa iya dibilang Doktif gak ada wartawan? Katanya wartawannya itu si Veronica. Lintang Fajar, ini lintang mana ini? Bukan, ya, pikir lintang selatan. Ya, Galin dek sidang dan diopo katanya. Saya, Kak Susi makasih. Iya, yang pinter, yang harus akurat. Ya, sewa buzzernya harus yang akurat. Masa iya sewa buzzer katanya dokter detektif, gak ada wartawan yang mendekati, gak ada yang mau nge-shoot dia. Yang jadi wartawan adalah teman-temannya sendiri, si Yolo Ine, Anti Antos, Veronica, Jess, Gali, Carleta. Katanya itu yang sebagai wartawan. Bukti ada jelas. Buat nih, tahu. Wartawan yang bener-bener ada itu ada wartawannya. Jadi jangan bohong. Tunggu dulu ya, ku cari foto wartawan. Mana sih? Tunggu dulu, kita nggak ngomong fakta. Efek atau latar belakang. Oke, ini. Bentar, sabar. Tuh. Doktif ada wartawannya sayang, ya. Ada wartawannya tuh. Banyak wartawan sayang, ya. Banyak wartawannya. Gali main apa? Peta umpet. Mau apa? Mau giring lagi? Diciduk nangis nggak ini? Silakan ciduk, kalau memang saya bersalah diciduk dong. Diciduk. Kenapa muka Doktif yang cantik kamu tutup? Karena saya tahu buzzer itu licik. Lu ngapain ngurusin hidup orang mulu? Katanya hidup gue aja ditimbuk sendal. Ya mau dong aku dateng sayang. Buat apa? Buat mengapokkan. Kenapa? Kapok gitu. Kapok. Ya, dan saya juga menolak atas anak kecil, apalagi yang dalam kandungan dan digiling, ya. Gak sabar finalnya. Iya. Kenapa Baz? Fitri Salhuteru minta Dr. Oki Pratama tak tinggalkan Nikita Mirzani. Ini alasannya. Fitri Salhuteru diketahui dulu memang sempat menjadi sahabat dari Nikita Mirzani. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya retak. Sejak saat itu, Fitri Salhuteru dan Nikita Mirzani saling bermusuhan dan terlibat saling sindir di media sosial. Tak berhenti sampai di situ, Fitri juga mendadak membela orang-orang yang jadi musuh Nikita Mirzani, salah satunya yakni Isa Zega. Sementara itu, sejak tak lagi dekat dengan Fitri Salhuteru, Nikita Mirzani diketahui berteman dekat dengan Dr. Oki Pratama. Keduanya bahkan terlihat saling bantu satu sama lain termasuk untuk urusan bisnis. Melihat hal tersebut, Fitri Salhuteru pun tergelitik dan menitipkan pesan kepada Dr. Oki. Kebetulan pula, Fitri Salhuteru dan Dr. Oki ternyata sempat bertemu dalam sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Isa Zega yang digelar di Pengadilan Negeri PN Kepanjen baru-baru ini. Kehadiran Dr. Oki Pratama ternyata sebagai saksi yang memberikan keterangan soal kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Isa Zega kepada bos skincare MS Glow, Shandy Purnamasari. Dan ya, kesempatan itu lantas digunakan oleh Fitri Salhuteru untuk menitipkan pesan. Yakni meminta Dr. Oki untuk setia dan tak meninggalkan Nikita Mirzani. Pasalnya, selama ini, Fitri Salhuteru sering melihat Nikita ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Dan dalam kesempatan itu saya bertemu dengan Oki, yang mungkin sulit lagi kami bertemu, kata Fitri Salhuteru. Saya sempat berpesan kepada Oki, jangan tinggalkan NM seperti kawan yang lain meninggalkan dia, imbuh Fitri Salhuteru. Terakhir, Fitri juga meminta Dr. Oki Pratama untuk tak membenci Nikita Mirzani. Untuk yang selalu menyampaikan berita ke NM, sampaikannya. Tenang saja, saya tidak akan mengajari Oki untuk membenci Munik. Sekalipun saya membenci perbuatanmu, tandas Fitri Salhuteru. Fitri mengungkap soal dirinya yang menyaksikan kesaksian dari Dr. Oki di persidangan Isa Zega.
Tidak akan saya berjalan sejauh ini datang ke Kepanjen kalau tanpa tujuan ingin menyaksikan dan ingin mendengarkan langsung kesaksian dari Oki, kata Fitri Salhuteru. Fitri juga memuji sikap Dr. Oki yang disebutnya masih memiliki hati nurani dalam mengungkap kebenaran. Saya merasa dia masih ada sisi baiknya, masih ada nuraninya untuk mengungkapkan kebenaran apa yang terjadi, ucap Fitri Salhuteru. Mau kau serang aku model gimana pun, kau DM aku, kau katain aku baute, kau katain aku ini, kau katain... Nggak ngaruh, saya nggak kena mental sama sekali, nggak kena mental. Karena kita bicara secara cerdas, ya, secara realnya seperti apa. Pantesan nih record ya, nih yang tukang-tukang record suka record nih, ya, nih masuk nggak di akal. Pantesan ya kita hadir sebagai pensupport Doktif, pensupport Kak Niki, pensupport Mbak Sandi, Mas Gilang dan lain-lain, ya. Nggak boleh ngerekam, tapi pihak mereka curi-curi merekam. Ternyata apa? Biar bisa digiring, iya. Biar bisa digiring gitu, ya. Biar bisa disimpulkan sendiri gitu. Iya. Biar bisa disimpulkan sendiri, dikemas sendiri, digiring sendiri, diposting sendiri. Iya. Thank you, friend. Apa? Mau ngomong dia mau ngomong dia bukan Sahrul. Aku nemu buktinya. Ada dia mengakuin baru meruncut dari perut. Dia namanya adalah Sahrul. Ada buktinya. Cerdas. Cari. Itu baru cerdas. Fakta. Ya, fakta. Jangan cuman ngomong poinnya nggak dapet tapi ngarang. Fitnah jatuhnya. Jangan dalam profesinya dituduh pasti mengikuti dari rekaman. Mereka nih ya, mereka itu kalian lihat deh. Mereka kalau menggagal menggiring opini, mereka kalau gagal dalam mau memfitnah-fitnah orang, pasti mereka berkumpul lagi. Dan ku yakin 100% langkah apa lagi yang bisa membuat menjatuhkan si Gali dan kawan-kawannya. Kalau kita ngomong fakta, ada berkah, ada file, ada videonya, ada ininya, jelas. Baute yang kreatif lebih tajam lagi yang ngatain akunya, lebih tajam lagi. Kurang tajam kalau cuman jadi buzzer cuman baute. Nggak kena di otakku sayang, nggak kena mental. Mau pansos, iya. Si Babu mau pansos ke aku. Iya, aku udah dari awal TikTok udah banyak penontonku, viewku, bahkan aku diundang langsung dari TikToknya. Aduh, ya udah nggak zamannya sekarang sayang lagi. Ya, apa? Ngomongin karya, aku berkarya, punya karya. Ya, bisa ciptain lagu, bisa ciptain musik, ya. Untuk olahraga basket, bulu tangkis, renang, apa penghargaanku banyak sayang. Ya, prestasi juga harus jalan dong. Ini juga harus masuk main. Ya, harus yang pinter. Kok bisa dibilang dibayar sih Kak? Karena mereka nggak sesuai fakta. Jadi postingan mereka itu fitnah, ya. Kita mengeluarkan fakta, mereka fitnah, kita ngeluarin fakta. Dia sakit hati. Penggiringan dia fitnah dia nggak berhasil. Aku itu kenapa aku suka nih, aku kasih tahu kenapa mataku suka begini kalau bikin video. Emang aku ini minus. Kenapa rupanya? Mau kau bahas apa? Kau bilang aku pengguna. Cek jabut nih rambutku, tes urin, kalau perlu dibotak nih rambut segini kau jabut puk, ya. Kau tes urin, tes pok, cabut semua. Ya, puk. Banyak akun bodong yang komen karena aku nggak bakal kena mental. Mau kok buzzer 1000 penontonku ternyata semua buzzer pun nggak ngaruh. Tahu Gali udah dari dulu katanya. Iya, yang tahu-tahu aja.
Apa? Seenggaknya aku nggak pernah jula-jula, ya, nggak pernah jula nih, nggak pernah biaya, takut. Liquid. Dulu teman kampungnya dibuang katanya. Iya. Ingrid, kenapa? Kena mental ya. Terus si anak durhaka kenapa nggak datang di persidangan yang ini sayang? Takut dibumbam. Takut dibumbam ya. Nih, aku mau sampein lagi ya. Jadi bahan mereka di persidangan itu cuman satu screenshotan doang yang dijadikan bahan. Padahal pengucapan yang benar-benar jelas itu Sandi Soundship ataupun Sandi. Oke, kita panggil aja Sandi, dia bilang gitu kan. Itu ada di video lain. Ya, kenapa dia sangat menolak untuk diganti buktinya itu? Ya, kenapa cuman screenshotan itu? Semua orang dari awal orang yang jadi saksi ya, dari siapa namanya, Doktif ya, Dokter Oki, sempat Mbak Sandi juga digitukan. Nikita Mirzani pun disuruh mengeja itu aja. Coba dieja, ini MS, coba dieja lagi MS. Lu sidang atau les kumon? Aduh, kumon kontrak Gali untuk les ya. Kok sebenarnya kok sidang atau les kumon ya? Ayo coba dieja, dieja, dieja. Untungnya Nikita Mirzani the best ya. Nggak mau. Gali bela siapa? Kita membela yang benar. Kita tidak menormalisasikan penghinaan terhadap anak kecil ya. Siapapun itu kita menolak, oke? Kita menolak siapapun yang menghina anak kecil, apalagi di dalam kandungan ya. Buka pikiran kalian itu ya, yang jadi buzzer. Apa? Apa? Mau ngomong apa? Komat kamit mulut badukun baca mantra dengan segelas air babu langsung kita sembur ya. Kenapa? Mau giring apa lagi? Terus buat anak durhaka nih, gua kasih tahu, bikin story. Nanti saya tunjukkan ya videonya biar kalian yang menilai sendiri bagaimana di persidangan ini. Orang menunggu nih. Nggak lama posting. Nggak jadi saya naikkan video itu karena ini. Kayak mana sih anak durhaka? Jadi posting atau enggak? Ya? Jadi diposting atau enggak? Sabar. Ya. Bismillah. Sampai gak berdoa kan aku? Ya. Anak durhaka ini gimana sih? Jadi posting atau enggak sih sebenarnya? Terus ini lagi, apakah punya etika orang yang sedang live TikTok di persidangan, tapi lu nonton, dan screenshotan lu itu adalah tontonan yang aku live, kau tonton, karena aku nggak berani hadir, tapi kau tonton, bener kak? Iya kan? Tapi kan itu kan tadi live-nya kan nggak dilarang kan dari awal. Live nggak dilarang dari awal. Terus setelah itu baru tuh tidak diperbolehkan live. Nggak diperbolehkan live. Kita kan ini sesuai instruksi. Sesuai instruksi. Kemarin instruksinya udah dikasih tahu jelas. Nggak boleh. Dengar nih. Nggak boleh merekam kecuali rekaman suara. Nah, itu atas permintaan mereka. Terus anak durhaka begini nih, aku praktekin, pinjam handphone. Nggak ada handphone, pakai laptop aja udah, ya.
Nih, aku praktekin nih. Kan dia sangat mentidakbolehkan untuk merekam video Nah, atas permintaan mereka, atas permintaan mereka. Si anak durhaka ini. majelis hakimnya bilang tidak diperbolehkan untuk merekam kecuali rekaman suara. Kecuali rekaman suara, ya. Nah, si anak durhaka ini diam-diam begini. Sok-sok pakai pipi ya, di pipi ya. Enggak, ditempelin ke muka, Di muka ya? ke bibir. Oh, ke bibir. Dia di bibir gini. Sok-sok pegang handphone, sok-sok gini loh, kayak kita diem nontonin gitu-gitu. Ya kita nggak mau lah. Yang adil dong, anak durhaka. Aku yang ngomong ke petugasnya buat negur dirimu. Pak, itu Pak, ngerekam. Tegur itu Pak. Itu dia merekam Pak. Pas dia begini, pop. Itu matiin rekamannya. Langsung dia begini. Cepet-cepet di lock. Malu sayang. Nah, makanya si babu sebelum kau menegur diriku, tegur dulu anak durhaka itu dulu sayang. Tegur anak durhaka itu dulu, baru kau menegur aku. Ya, tegur anak durhaka itu. Jangan kau tegur diriku dulu, tegur anak durhaka itu baru kau tegur aku. Kotek ke Panjen, ya. Kotek juga anak durhaka itu. Kotek. Anak durhaka, lu yang melarang untuk merekam, tapi lu merekam dan kau ketahuan sama petugas, langsung kau ditegur. Itu langsung. Cerdas dong makanya. Gini loh guys, aku jujur ya, ini terserah kalian percaya nggak percaya. Ini khusus mungkin khusus buzzer nggak bakal percaya ya, khusus orang yang sirik. Aku nggak mau berstatement kalau itu benar-benar nggak yang terjadi. Udah itu aja. Enggak sih, tapi udah nggak usah ditanggepin, dia kan lagi pansos. Iya lagi pansos si babu. Soalnya kalau dia misalkan nih mau datang tuh ke situ kan nggak mungkin, kan harus izin cuti dulu sama majikan. Iya lupa aku lupa. Si babu kan nggak mungkin datang. Kalau datang dia harus izin cuti dulu dan minta uang lembur buat beli tiket. Uang lembur, harus lembur dulu kerja. Oh iya harus lembur dulu buat beli tiket. Lo siapa? Lo lihat dong Gali RMDN _ followers 1,5 M. Masa lo nggak bisa ngelihat? Lihat dong. Lihatlah. Semua orang melihatmu. Lihatlah. Ya lihat dong. Dilihat siapa lu Gali. Kalau kita kan bebas, bisa kemana aja. Soalnya Kita bebas, tidak terikat sebagai pekerjaan babu. sebagai babu. Dengar kau. Praktekin ya. Praktekin deh. Babu. Tolong ambilkan minum babu. Siap ular. Ini tuan ya, itu lu ya. Beda sayang ya. Meskipun aku cungkring, aku kurus, tapi aku nggak penyakitan. Alhamdulillah, selalu diberi sehat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Udah nggak ada bahan ya, sampai ke kurus kau bahas deh. Fokus dong ke kasusnya. Ngapain kau fokus ke badanku kurus ini? Udah nggak ada bahan. Ku cabut lo bulu silitmu. Ya sebenarnya dipedot gak ya? Oh, bulu nyilet maksudnya. Ya. Ajak duel nggak berani dia. Apalagi? Mau ngomong apa lagi? Menyala Galiku katanya. Ini ku lanjutin lagi ya tadi. Aku nggak bakal ngomong, aku nggak bakal berstatement kalau itu nggak sesuai fakta. Karena apa? Ketika aku berbohong ataupun aku mengeluarkan bukti-bukti atau fitnahan, itu berdampak sama diriku sendiri. Ya. Karena aku mikir kalau aku fitnah atau berstatement yang bohong, itu bakal berdampak sama diriku sendiri. Itu poinnya di situ. Ya. Kita ngomong real aja. Masalah sidang tadi, alhamdulillah, pokoknya best lah. Kalian
paham lah kalau Nikita Mirzani ini pasti best lah. Udah itu aja. Hai. Yang sebut nama, ya kita harus main pintar dong. Sikat aja. Ngetek aku, lu siapa? Ih, wih. Panas sendiri, tantrum sendiri. Ya, nah ikut bosmu tuh. Nggak, ini kita lagi kayak gini tuh lagi berbaik hati ngasih sedikit engagement buat dia. Iya, aku sedikit kasih engagement buat dia karena kan ini kan jualan juga kan bosnya, jadi kan berdampak. Tapi makasih juga pembelian buzzernya mereka. Kita juga engagementnya dibantu naik. Iya, makasih juga buat sewa buzzernya. Tapi buzzernya nggak masuk di sini ku. Nih di sini ku tuh nggak kena. Besok kalau kirim buzzer yang kreatif, yang pinter, yang cerdas, yang sekiranya aku bisa gila, aku masuk RSJ Menur, ya, aku sampai opname di sana seminggu 2 minggu gitu, aku sampai mendekam di RSJ rumah sakit jiwa. Kalau bisa begitu, itu baru the best. Kalau cuman bote